Yo guys, welcome back to my channel, sama gue Juvilis. Jadi video kali ini gue bakal bahas gimana sih cara kita parkir di parkiran sempit dan cara kita keluar dari parkiran sempit. Karena dari kemarin juga kalian banyak banget yang minta kok gimana caranya parkir di parkiran sempit. Oke, dan buat kalian juga yang punya pertanyaan, punya request video apa, langsung kalian komen aja di bawah guys ya. Dan request kalian yang terbanyak bakal gue bikin di videonya supaya kalian benar-benar bisa lancar bawa motor. Oke, tapi sebelum video ini mulai jangan lupa kalian like dan subscribe dulu, karena dengan kalian subscribe kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian ya guys, supaya video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, nah buat kalian juga yang baru nemu channel ini, jangan lupa kalian tonton dari part satunya ya guys, karena dari part satunya udah pernah gue bahas gimana sih cara kita nyalain motor, gimana cara kita isi bensin, cara kita standar 2 dan lain-lain. Semua perkenalan mengenai motor udah pernah gue jelasin dari part 1. Jadi pastikan buat kalian yang baru nemu channel ini, kalian tontonnya itu bertahap ya guys ya, karena dari part 1, part 2, part 3 itu udah gue jelasin cara kita berbelok, cara kita melewati tanjakan, cara kita berkendara di jalan raya, cara melewati turunan yang curam, yang berbatu itu seperti apa. Oke, dan kalian bisa langsung cek di playlist belajar motor dari nol. Oke, yuk langsung kita belajar motornya aja. Oke guys, kita akan belajar di sini guys. Ini adalah parkiran basement ya guys ya. Ini ada biasanya kita temuin kalau misalkan parkir-parkir kayak gini tuh di mall atau di tempat-tempat lain ya, tempat-tempat berbelanja kayak gitu guys. Oke, nah ini kalau misalkan kita mau parkir di tempat yang seperti ini kita pertama kali ya guys ya, pastikan si motor kita ini pas ya guys ya, masuk dengan si jaraknya. Nah ini kalau misalkan ukuran segini kan ini nggak bisa guys. Oke, karena ini terlalu mepet antara motor sebelah dan motor sebelah kita ya guys ya. Jadi kalau kita masuk ke sini ini pasti kena. Oke, nah ini kita lihat ya guys ya. Nah ini seperti jarak seperti ini pasti kena guys. Oke, jadi kita harus cari parkiran yang memungkinkan untuk motor kita masuk. Nah untuk motor yang gue pakai ini kan Honda Beat. Nah ini bisa disesuaikan dengan motor kalian. Misalkan kalau misalkan kita lihat untuk bobotnya Honda Beat kan ini si kurus ya guys ya. Oke, kurus, dan untuk yang Vespa ini kan besar. Nah ini untuk yang Karisma, itu untuk yang Vario. Nah kalau misalkan kalian bisa disesuaikan guys, misalkan kalian pakai Scoopy atau kalian pakai NMAX atau kalian pakai PCX, itu kan si bobotnya tuh kalau untuk yang big scooter yang itu kan besar ya guys ya. Jadi kalian space-nya itu harus menyediakan yang lebih besar daripada yang motor-motor seperti ini guys. Oke, begitu ya guys ya caranya. Nih contohnya seperti ini guys. Kalau misalkan untuk yang Vespa ini kan besar ya. Nah ini space-nya tuh pasti lebih besar daripada yang Honda Beat ini guys. Jadi kita kalau misalkan mau cari parkiran agak sedikit untuk dua motor gitu guys. Oke, nah ini kita akan langsung ya guys ya. Caranya begini guys, kita nyalakan dulu. Oke, nah ini kita harus tunggu dulu indikatornya sampai mati ya guys ya. Ini udah pernah gue jelaskan, buat kalian yang belum tahu, belum nonton, langsung kalian klik aja di atas guys. Oke, itu kita harus tunggu sampai mati. Oke, ini kita starter. Nah ini kita akan maju ke depan ya guys ya. Oke, ini kita maju. Nah kita cari parkiran yang masuk motor kita ya guys ya. Oke, nah ini kita lihat ya, kiri kanan ini kan kita masih full ya guys ya. Oke, nah ini kita lihat di sana. Kalau misalkan di sana masih full, nggak bisa ya guys ya, kita cari parkiran yang lain. Oke, nah kita di sini cari parkiran yang memungkinkan guys. Nah misalkan kita lihat ya, di situ ada jeda, kita masuk ke situ guys. Oke, nah ini kita masuk. Nah ini cara mau parkir di situ ya guys ya. Nah ini akan gua praktekkan kepalanya dulu masuk ke dalam ya guys ya. Nanti akan kedua-duanya guys. Kita maju dan setelah itu mundur ya guys ya. Nah kalau misalkan kita nih posisinya ini kan padat banget ya, padat seperti ini, kita mau masuk ke sana, itu kan kita bisa lihat ya guys ya. Nah ini kira-kira segini. Nah ini kan cukup luas ya guys ya. Ini jangkauan segini untuk motor kita parkir di sini. Oke, baik motor kalian yang seperti ini, yang Beat, atau kalian yang pakai yang NMAX, ini NMAX yang baru ya guys ya. Ini cukup ya guys ya. Ini karena ini cukup besar. Oke, ini caranya. Kalau misalkan kita mau parkir, posisinya ini jangan dipepetin di sebelah kiri. Oke, kalau misalkan kita parkir nih guys ya, kita mau parkir. Nah ini kalian pepetkan dari sebelah sini, nggak bakal bisa masuk guys. Kenapa? Karena kan motor ini kan si stangnya ini, si roda yang berputar itu di depan, bukan di belakang. Jadi otomatis dia tuh butuh awahan, butuh jarak untuk kalau misalkan kita tuh parkir. Jadi kalau misalkan kita mepet di sebelah kiri, nggak bakal bisa masuk guys. Oke, akan gue contohkan. Kalau misalkan kalian mepet, nanti ini yang diakibatkan guys. Oke, nah saat kalian seperti ini, motor depannya nggak masuk dan belakangnya pun sama guys. Oke, nggak masuk guys. Oke, jadi caranya yang adalah cara yang benar ya guys ya. Kita kalau misalkan mau parkir seperti itu, misalkan kita mau parkir di kiri, nah kita pepetkan di sebelah kanan guys. Oke, kita pepetkan di sini. Nah setelah itu, nah dari sini, nah ini kan udah cukup ya guys ya. Nah kita lihat ya guys ya, itu jaraknya sekitar segitu, kita langsung ambil awahan guys. Oke, kita putar stangnya ke kiri.
lalu kita gas guys. Nah ini caranya dikit aja guys, dikit. Oke, nah ini pastikan ini jaraknya ini masuk ya guys ya. Oke, jarak ini masuk. Nah ini tinggal kita gas guys. Oke, ini tinggal kita gas. Nah ini pastikan masuk ya guys ya. Jarak antara si motor kita jangan nabrak sama motor sebelah guys. Oke, di sini motornya masuk. Ini otomatis kalau segini masuk, ini pasti kiri kita masuk. Oke, nah seperti itu guys. Lalu kita gas lagi. Nah kita bisa parkir di sini guys. Oke, kalau sudah, ininya kita luruskan ya guys ya. Stangnya kita luruskan. Nah kalau misalkan kita parkir, posisinya itu sebisa mungkin lurus guys. Nah maksudnya lurus itu seperti apa? Bukan stangnya lurus ya guys ya. Karena kan kalau stang kan ini kalau misalkan kita matikan, ini harus kita kunci stang supaya aman guys. Oke, ini kita harus kunci stang. Nah seperti ini ya, ini jadi stangnya miring ke kiri, atau kalau misalkan untuk fitur Honda itu dia tuh bisa ke kanan guys. Oke, ini bisa ke kanan, kunci stang kanan. Nah ini kita bisa kunci, jadi ini kita di kanan ya guys ya. Oke, nah tapi kalau misalkan kita parkir, yang terpenting itu jangan sampai miring guys. Nah contoh miring itu seperti apa? Ini kan lurus ya guys ya, ini di depan lurus. Nah yang miring ini adalah yang seperti ini guys. Ini miring guys parkirnya ya guys ya. Ini miringnya tuh ke sana guys. Oke, dan itu yang sebenarnya makan tempat untuk orang lain, berbahaya sih enggak ya guys ya. Cuman kan orang mau parkir jadi susah ya guys ya, karena posisinya tuh miring. Kalau misalkan mau parkir, ini posisinya lurus seperti ini guys. Oke, ini akan gue contohkan untuk yang mundurnya guys. Oke, yang kita posisinya di belakang. Oke, harus seperti ini guys. Misalkan nih kalian menemukan parkiran yang kalian emang harus mundur. Oke, kita mundur dulu. Nah kita caranya mundur ini kita lihat dulu guys ya. Kita lihat ke belakang. Oke, kalau misalkan belakang udah aman, nah kita bisa mundur. Oke, kita lihat kiri kanan, belakang aman, dan pastikan juga kepalanya jangan sampai nabrak guys ya, bagian depannya. Oke, kita mundur. Nah oke, kita akan parkir ya guys ya. Nah ini kalau misalkan nih kita mau parkirnya mundur, nah, ini kan kita mau parkir di sana guys. Oke, kita akan parkir di sana. Nah caranya begini guys. Oke, kalau misalkan kita mau parkir di sebelah kanan, kita pepetkannya dari sebelah kanan. Ya kebalikannya, kalau tadi kan kita misalkan mau parkir ke kiri, kita ambilnya awahan dari sini. Tapi kalau misalkan kita mau ngambil ke mundur ke arah kanan, kita pepetkan dari kanan. Kenapa? Agar kita ada jarak guys. Oke, nah seperti ini guys. Oke, akan gue contohkan. Ini kita ya bisa dorong pakai kaki. Nah kita posisi segini ya. Ini kan kita posisinya udah di sebelah kanan ya guys ya. Kita tinggal mundurkan motornya ke sebelah kanan guys. Oke, ini kita tinggal lihat ke belakang. Oke, paskan si bagian belakang sini, knalpot sini sama si jaraknya guys. Oke, nah ini tinggal kita masuk. Nah terus lalu kita lihat ya guys ya, bagian sininya masuk. Nah kalau misalkan udah masuk, kita tinggal mundur guys. Oke, nah ini kan terlalu mepet ke sana. Kita lihat lagi ke depan, kita putar kiri, lalu kita lurus. Oke, nah kita tinggal lihat lagi ke belakang, tinggal kita sesuaikan guys. Ini kalau misalkan butuhnya kan ada ke sana ya guys ya, ke tengah. Berarti ini kita stangnya di ke kananin. Oke, nah kita tinggal mundurin, lalu stangnya lurusin lagi, lalu putar ke kiri supaya si jaraknya ini benar-benar di tengah seperti ini guys. Oke, dan kalau udah di tengah seperti ini kita udah parkir secara sempurna guys. Oke, nah ini kalau misalkan sudah seperti ini ya guys ya, ini pastikan si jarak ini tuh sama ya guys ya, sama yang lain. Nah sama seperti itu. Oke, jangan nongol sendiri ya guys ya, jangan sampai misalkan nongol tuh seperti ini guys. Nah kita parkir di sini. Nah ini kan ngagokin orang guys, kalau misalkan orang lewat kan nggak bisa ya guys ya. Jadi kita parkirnya ini pepetin sama yang belakang sini guys. Oke, kita pepetin. Nah kalau udah mepet sudah guys. Oke, ini udah kita parkir sempurna. Kita bisa kunci stang guys. Oke, ini kita tekan, lalu kita putar ke kiri. Seperti itu guys caranya guys ya. Oke, ini untuk mundur dari kanan ya guys ya. Dan kalau misalkan kita mau mundur dari kiri juga sama. Kalau kita mau mundur dari kiri, kita pepetin dari sebelah sini, kita langsung belok ke sini. Kenapa jangan dari sana? Nanti kita akan membendur ke sebelah sana. Karena kan kita motor tuh awahannya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita mau mundur, kita parkirnya itu seperti ini. Tapi jarang guys. Oke, kalau misalkan kita parkiran nih, tuh kita bisa lihat ya guys ya, tuh semua orang. Oke, kita kalau misalkan parkir di mall, di pasar, dimanapun ya guys ya, itu pasti si parkirnya itu masuk guys. Jarang kita menemukan parkiran yang mundur seperti ini ya guys ya. Oke, memang ada sih, cuman ya bisa dibilang jarang lah, karena kan emang kita tuh mau simpel ya guys ya. Kalau misalkan mau parkir langsung masuk tuh langsung aja seperti itu guys. Oke, dan ini kan kita
space-nya gede ya guys ya. Kita akan cari lagi guys. Oke. Kalau misalkan nih kalian yang nanya, kok gimana caranya kalau misalkan parkirnya sempit? Oke, kita akan cari lagi guys. Oke. Ini kita akan nyalakan ya guys ya. Kita akan cari lagi parkiran yang lebih sempit guys. Oke. Nah, ini kalau misalkan mau keluar ya guys ya. Nah, ini cara keluar dari parkiran seperti ini guys. Oke, ini kan kita posisinya seperti ini ya guys ya. Oke, nah ini kita paskan. Nah, ini ke sini. Oke, lalu kita belok ke sini guys ya. Belok ke kiri. Kita pasin belakang, jangan sampai nabrak ya guys ya. Bagian kirinya juga. Kalau udah aman, kita gas. Nah, kita cari ke bagian kiri guys. Nah, ini kan masih sama ya guys ya. Nah, ini seperti yang tadi, ini masih luas. Kita cari lagi guys yang lebih sempit. Oke, kita masuk ke sana ya guys ya. Oke, kita cari yang lebih sempit. Mana yang lebih sempit? Nah, ini guys. Oke, yang ini ukuran satu motor ya guys ya. Kalau ini kan lebih besar ya guys ya. Nah, ini untuk 2 motor. Kita cari yang untuk 1 motor. Nah, kalau misalkan kita mau parkir di sini, ya kita ini. Kalau misalkan ini kan posisinya di tengah, kita akan kesulitan. Kita pasti kena. Kalau nggak kena yang ini, kena yang itu, pasti kena. Kenapa? Nih akan gue contoh guys. Kalau misalkan kita ada posisi dari kanan, nah ini kita masuk ke sini bisa, tapi ini pasti kena guys. Nah, ini pasti kena. Oke, membentur si knalpot kita. Jadi caranya ini yang tadi ya guys ya. Kita pepetkan dengan sebelah kiri. Oke. Nah, kita mundurkan, kita pepetkan dengan sebelah kiri. Kalau misalkan kita udah mepet di sebelah kiri ya guys ya. Ini kan mepet ya sama sebelah kiri ya guys ya. Nah, ini kita udah mepet sebelah kiri. Nah, baru kita masuk ke sana guys. Oke, ini caranya. Ini kita gas. Nah, segini ya guys ya. Nah, ini kira-kira si ininya tuh udah sejajar sama si roda depan kita. Oke, udah sejajar ya guys ya. Oke. Nah, ini udah sejajar. Lalu kita putar ke kanan ya. Kita arahkan si bagian spakbor kita dengan ujung si itu ya guys ya. Nah, seperti itu ujung si jalan supaya kita masuk guys. Oke. Nah, kita masuk terus. Nah, seperti itu. Nah, pastikan juga kita lihat ke belakang guys. Oke, jangan sampai nanti kita masuk, ininya masuk, belakangnya nggak masuk, malah ngebentur ya guys. Jangan ya guys ya, sayang motornya guys. Oke, lalu kita gas. Nah, ini kan masih, nah kalau posisi seperti ini jangan langsung parkir guys. Ini kan posisinya masih miring guys. Nah, ini ya kita masih miring guys. Posisinya masih seperti ini ya guys ya, masih miring ke kanan seperti ini. Oke, kita harus benahin. Oke, nah ini caranya kita mundurin. Oke, kita lihat ya guys ya, belakangnya kita mundurin, kita ketengahin. Terus kita mundurin ke belakang ya guys ya. Nah, oke. Nah, setelah itu kan kita lihat ya guys ya di sini. Nah, kalau misalkan sudah, kita tinggal pasin ya guys. Oke, ini kan posisinya segini. Kita tinggal lurusin. Nah, tinggal lurusin gas dikit-dikit aja, dikit-dikit ya guys ya. Jangan langsung betot seperti itu. Kalau misalkan dibetot sekaligus, motor akan loncat nabrak motor depan guys. Oke. Kita gas seperti itu guys. Oke. Ini kan udah mepet ya guys ya. Nah, itu udah mepet dengan ban depan, udah guys, jangan digas lagi. Oke. Nah, kalau misalkan udah, ini kan kita udah sepantang nih sama kiri kanan. Oke, udah sama. Lalu kita bisa matikan guys. Oke, dan kita bisa kunci stang. Jangan lupa kunci stang ya guys ya. Dan buat kalian kalau misalkan ada si autolock ini, kalian pakai ya guys ya si kunci magnet ini supaya aman guys. Oke, kalau misalkan ini kan bisa dijebol maling guys. Jadi kita pastikan kalau misalkan pakai di tempat umum seperti ini kita tutup guys. Oke, kan kita udah ada kunci ini guys. Oke, jadi kita tinggal buka. Ini sangat berguna guys untuk kita parkir guys ya. Nah, untuk orang-orang pun sama guys. Nah, itu orang itu pun sama semuanya, si kunci magnetnya itu dipakai guys. Oke, nah ini juga dipakai. Jadi kalau misalkan kita buat kalian nih yang nggak tahu, kalau misalkan kita parkir, jangan asal parkir udah gitu tinggalin aja kuncinya. Apalagi posisinya masih seperti ini guys. Ini tidak kunci stang ya guys. Ini kan stangnya masih lurus, berarti tidak kunci stang. Ngelihatnya gimana? Kalau misalkan kita posisinya kunci stang, ini pasti kalau nggak di kiri ya di kanan guys. Oke, kalau misalkan posisi seperti itu tidak kunci stang dan itu berbahaya, bisa digondol maling guys. Oke, dan ini kita akan bukanya guys ya. Ini kita pakai ini, kita buka, tinggal kita masukin guys. Oke, dan ini kan kita caranya masuk. Kita sekarang mau parkirnya mundur guys. Oke, ini kita keluarin dulu motornya. Oke, nah untuk mengulangi motornya ini kan kita mundurin ya guys ya. Nah, kalau misalkan kita ke sana itu kebetulan kosong, tapi kalau misalkan si motornya itu ada posisinya ada motor, kita harus belok ke situ guys. Nah, caranya ini kita maju dulu ke depan. Nah, ke sini. Lalu kita lihat lagi ke belakang. Oke, kita harus arahkan ke bagian sana guys. Oke, kita arahkan si buntutnya ke arah sana ya guys ya. Oke, kita lihat juga bagian depan kita. Nah, ini jangan sampai nabrak. Oke, kita terus aja mundur. Nah, kira-kira udah segini, udah mepet. Lalu kita putar ke bagian depan guys. Ini kita tinggal putar ke kanan. Lalu udah deh, kita tinggal gas. Nah, seperti itu guys. Oke, mudah ya guys ya caranya untuk kita parkir di parkiran seperti ini guys.
Oke, kalau misalkan kalian yang belum bisa parkiran di yang mungkin agak kecil seperti ini, kalian bisa cari yang agak besar. Cuman kan kalau misalkan di mall kan kita itu biasanya tuh sedapatnya ya guys ya. Kalau misalkan sedapatnya itu kita bisa parkir. Tapi kalau misalkan sempit atau tidak memungkinkan, itu jangan guys. Nah, contohnya tidak memungkinkan itu yang seperti ini guys. Nah, ini tidak memungkinkan ya. Ini sempit banget guys. Oke, ini kalau misalkan dipaksakan nanti ukurannya ini benar-benar satu motor dan malah nanti ngebaretin motor sebelah kita guys. Oke, jadi kalau misalkan yang terlalu mepet seperti ini jangan kita paksakan guys. Oke, nah ini seperti ini terlalu mepet ya guys ya. Jadi kita cari parkiran yang space-nya seperti ini guys. Oke, ini cukup untuk satu motor. Oke, jangan dipaksakan, jangan terlalu gimana guys. Oke, karena kan kita juga motornya itu beda-beda guys. Oke, motor yang gue pakai belum tentu sama dengan motor yang kalian pakai. Bisa aja kalian pakai PCX, bisa aja kalian pakai motor-motor gede itu model CBR seperti itu guys. Oke, dan sekarang kita akan belajar parkir mundur guys di tempat yang tadi ya guys ya. Nah, ini kita akan parkir mundur ke kiri guys. Nah, kalau misalkan kita mau parkir mundur ke kiri, otomatis motor kita ini harus dipepetin ke kiri supaya dia tuh ada jarak untuk masuk ke dalam. Kenapa kita jangan di kanan? Nanti kita mepet ke kanan, bakal nabrak sama yang motor di sebelah kanan guys. Oke, ini akan gue contohkan ya guys ya. Nah, kita pepetin sama bagian ini guys. Oke, kita pepetin sama kan kita mau masuk ke sana. Spakbornya kita pepetin. Oke, dan kita putar stangnya ke kiri guys. Oke, nah ini gunanya apa nih? Kalau misalkan kita kenapa harus dari kiri? Karena ini guys, dia kan butuh awahan untuk belok ke kiri guys. Oke, nah si ban depannya ini harus punya awahan buat ke belakang seperti ini guys. Kalau kita mepet di kanan ya pasti kena. Oke, akan gue contohkan guys. Setelah ini guys ya, kalau misalkan kita mepetnya di sebelah kanan. Oke, kita lihat. Nah, kita masuk terus kita mundur aja guys. Oke, kita mundur. Nah, di sini kan kita masuk ya guys ya. Oke, kita masuk terus. Nah, ini pastikan juga sebelah kiri masuk ya guys ya. Oke, kalau misalkan udah, kita tinggal lurusin dikit. Oke, putar stangnya ke kanan, lalu kita lihat lagi ke belakang, lalu kita mundurin guys. Oke, nah ini kalau misalkan posisinya udah di tengah seperti ini ya guys, udah di tengah seperti ini, kita tinggal lurusin ke belakang. Oke, kita tinggal lurusin dan kita udah terparkir sempurna guys. Oke, jarak antara kanan dan kiri ini sama, lalu kita bisa belok, putar ke kiri, kunci stang dan standar samping, kita bisa parkir. Oke guys, begitu ya guys ya caranya. Nah, gua akan contohkan yang salah guys. Oke, ini yang salahnya ya, kalau misalkan kita mau parkir mundur ya guys ya, kita mau parkir mundur tapi ya guys ya, kita mepetnya di sebelah kanan nih, kita mepet di sebelah sini. Oke, nah kita akan masuk ke yang tadi, tapi kita mepetnya di sebelah kanan seperti ini. Nah, yang diakibatkan ini kan kita kan pasti putar stangnya ke kiri, kita putar ke kiri, ini kita mundur pasti nabrak guys, tuh pasti kena. Kenapa? Karena kan dia butuh jarak guys. Oke, dia butuh jarak untuk si rodanya itu berputar. Ibarat seperti ini. Ini kan kita di sini kita mau belok ke sini. Ini kan dia pasti begini guys. Nah, kalau di sebelah kanannya ini ada motor ya pasti kena. Begitu guys. Jadi simpelnya gini. Kalau kita mau parkir mundur di sebelah kanan, kita pepetin di sebelah kanan. Kalau kita mau parkir mundur dari sebelah kiri, kita mundur dari sebelah kiri. Kalau kita mau masuk ke sebelah kanan, kita mau parkir di kanan, kebalikannya, kita harus dari sini ke kanan. Kalau kita mau parkir dari kiri, kita dari kanan ke kiri, seperti itu guys. Oke, gampang banget, jadi nggak susah ya guys ya. Buat kalian kalau misalkan mau nanya mau apa, langsung kalian komen aja di bawah guys ya. Pengen nggak kalau kalian nggak ngerti atau ada yang mau ditanyakan, langsung aja guys. Oke, akan gue jawab sedetail-detailnya, selengkap-lengkapnya. Oke guys, sekian dulu videonya. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau kalian ada pertanyaan, langsung kalian komen di bawah guys ya. Dan kalau kalian ada saran atau masukan atau apapun itu, langsung kalian komen di bawah. Dan kalau kalian pengen request video apa, pengen dibikinin video apa, langsung kalian komen di bawah guys ya. Dan jangan lupa juga buat kalian yang belum like dan subscribe, kalian subscribe dulu, karena dengan kalian subscribe kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian ya guys, supaya video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, see you in next video, bye bye.